Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya apapun dan segala penyakit yang ada di negeri inilah. Tuh. Minggu sebelumnya kita belajar tentang menggambar ragam hias lah, menggambar ragam hias, pengertian ragam hias dan lain-lainnya. Coba kalian buka buku paketnya ini, buku paket halaman 17. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang B-nya motif ragam hias. Nah, motif ragam hias. Nah, itu. Apa motif ragam hias itu? Nah, ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora. Bentuk flora, fauna, figural, dan bentuk geometris. Kalaunya flora itu tentang tumbuh-tumbuhan, fauna tentang binatang, dan figural itu tentang manusia, serta geometris. Ntar kita ada usah jelaskan di bawah inilah. Yang pertama kita akan membahas ragam hias flora. Flora sebagai objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Nah, di Indonesia ini beragam-ragam lah, banyak motif-motif ragam hias flora, sangat banyak. Bahkan di sekeliling kalian itu juga sangat banyak lah. Tuh. Ragam hias dengan motif flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, itu biasanya gini, dapat dijumpai di baju. Baju itu kan ada motif-motif ragam hias floranya. Nah, contohnya ini baju batik lah. Kalau kalian pernah melihat baju batik, di sini ada motifnya itu tentang bunga ataupun serta buah-buahan dan lainnya, itu masuknya di motif ragam hias flora. Nah, contohnya lagi kalian bisa lihat di sarung itu kan ada motif bunga-bunganya. Sarung misalkan kayak sarung zaman dulu yang sering dipakai nenek, ibu. Nah, itu ada motif ragam hias floranya lah, dapat dijumpai di sarung dan lain-lainnya, banyak lagi lah. Kalau misalkan kalian menemukan kalaunya ada bunga-bunganya ataupun tumbuh-tumbuhannya bermotif itu ragam hias flora. Terus yang nomor 2, ragam hias fauna ataupun binatang. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya yang pertama itu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Nah, dalam membuat ragam motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal ataupun bunga-bunga, buah-buahan, dan serta tercangkup dalam ragam hias flora lah, bisa dipadukan antara ragam hias fauna dan flora lah itu. Sebagai contoh, untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Coba kalian buka halaman 18, itu poin yang nomor 2. Membuat gambar kontur burung dengan penggayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal tadilah, motif flora. Nah, untuk mengisi pola tersebut, selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna menarik. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat di ibu kalian, ini ada motif ragam hias
fauna. Motif ragam hias fauna ini biasanya dijumpai di dinding, arsitektur di dinding lah. Biasanya ada kalau misalkan kalian ke museum seni lukis itu banyak lah motif-motif gitulah, ataupun seringkali juga kita melihat di sarung bisa juga adalah motif-motif tenun fauna, misalkan gajah dan lain-lainnya lah. Nah itu motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Jogja, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah disitulah sering-sering yang membuat motif itulah. Motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada karya batik. Nah yang pertama batik ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Nah kain bordir itu termasuk juga di ragam hias fauna, kalaunya dia membuatnya fauna, dan di flora juga bisa juga kalau dia membuatnya motif ragam hias flora lah itu. Terus yang poin ketiga, nomor 3, ragam hias geometris. Nah, di sini ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk geometris. Geometris itu apa dulu? Ayo, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar, lah. Gitu. Geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam suatu motif ragam hias. Nah, biasanya motif ragam hias geometris ini berupa zigzag. Contohnya ada di sini. Halaman 18 paling bawah ini. Nah, kalian lihat di situ, yaitu dari turun naik. Nah, biasanya dapat dijumpai di sarung yang ada gambar geometrisnya, misalkan gambar zigzagnya. Kalau misalkan nggak turun naik kayak gini, nah seperti gunung, nah itu bisa juga lah, itu bisa juga disebut geometris. Nah kalau misalkan gini lagi, kalau misalkan bentuk gimana, bentuk sejajar naik sedikit terus, nah itu bisa juga disebut geometris lah, dan banyak lagi kalau misalkan kalian melihat seperti itulah. Nomor 4, ragam hias figuratif. Nah, apa itu ragam hias figuratif? Figuratif tadi kan berbentuk manusia. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, ragam hias ini figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, contohnya kalau kalian pernah melihat ukiran-ukiran terbuat dari kayu, biasanya ada itu di mana nih? Di museum, kalau saya usah lihat tuh di museum dekat jembatan Benua Anyar. Nah, di situ kan ada di dalam itu motif-motif figuratif yang berbentuk manusia ukiran. Nah, ukiran. Terus lagi biasanya terdapat di pintu yang ini. Pintu di papannya itu biasanya ada jenis-jenis ukirannya lah, maupun itu ukiran manusia maupun ukiran dari nenek-nenek yang dulu. Nah itu biasanya rumah-rumah yang sudah lama, lah. Kalau rumah-rumah sekarang itu tidak ada lagi seperti itulah, tidak ada lagi motif ukiran gitulah. Nah itu contohnya kalian bisa lihat di halaman 19 itu kan ada
sejenis kayak manusia apa itu, dodok. Posisinya itu apa? Sedang duduk atau sedang berdiri atau sedang ngangkang. Nah itulah itu motif ragam hias figuratif lah contohnya. Terus yang C, kita satu lagi membahasnya. Yang C, pola ragam hias. Nah di sini polanya, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur. Nah polanya itu berulang-ulang lah. Misalkan tadi itu ragam hias geometris itu kan berulang, dari naik lagi, turun naik, turun naik, turun naik. Nah itu polanya diulang-ulang terus lah, diulang terus, dan memiliki keseimbangan. Nah, harus seimbang. Pola ragam hias geometris dapat ditandai berbentuk seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Nah biasanya itulah paling kebanyakan itu zigzag, lingkaran, bulat, ataupun polanya itu seimbang antara sisi dan kanan lah, sisi dan kanan itu kalaunya misalkan kalau kalian ngambil pola geometris lah, geometris. Nah kalaunya misalkan ada yang hendak dipertanyakan, silahkan WA Ustadz di bawah ini, kalian konsultasi di deskripsi itu apa namanya nih, nomor Ustadz lah, nomor Ustadz. Nah untuk tugas hari ini, kalian pahami dari motif ragam hias dari yang pertama sampai dengan nomor 4 itu. Terus tugasnya kalian cari motif ragam hias geometris di Google ataupun di mana aja, gambarnya lah, gambarnya tidak perlu dilukis, cuman diambil gambar di Google, tulis ragam hias, contoh gambar ragam hias geometris, tulis, diambil dan dikirim ke GCR. Nah itu tugasnya, kirim ke GCR lah, minimal 2 gambar lah, 2 gambar lah. Oke, sudah saya akhiri. Sampai kita pergi di sini. Yang intinya kalian harus memahami dari halaman 17 tadi sampai halaman 19. Kalian disimak videonya, jangan di skip lah, disimak videonya itulah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus YouTube Ustadz. Kalau kena insyaallah pelajaran yang berikutnya ada di sini lagi lah. Oke, jangan lupa jaga kesehatan.